Oke teman-teman, ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang voli Indonesia, tapi bukan tentang timnas Indonesia. Kita ngobrolin tentang Proliga 2026 karena bursa transfer menyambut Proliga musim baru nanti itu kan semakin luar biasa, semakin menarik. Tapi perlu digarisbawahi bahwa bursa transfer yang sangat hot, sangat panas itu hanya terjadi di sektor putri. Untuk sektor putra ya kita ketahui sampai saat ini itu kan masih adem ayem. Jangankan untuk bursa transfer pemain untuk klub baru yang akan menemani Jakarta Lavani, kemudian Jakarta Bayangkara Presisi, kemudian Garuda Jaya dan juga Surabaya Samator di sektor putra itu belum ditentukan oleh PBVSI. Beda cerita dengan di sektor putri, beberapa klub itu menunjukkan keseriusan yang sangat besar. Sampai hari ini, hari Jumat, itu ada 3 tim, ada 3 klub yang memang mereka itu gaspol, ngebut ketika mendatangkan pemain baru. Yang pertama itu Jakarta Livin Mandiri, kemudian Jakarta Popsivo Poluan, yang ketiga Jakarta Electric PLN. Kalau melihat bagaimana manuver dari 3 klub itu, ya mungkin per hari ini kita bisa menganggap bahwa 3 tim itu adalah kandidat juara untuk Proliga 2026 nanti. Tapi sekali lagi kita akan menunggu bagaimana pemain asing yang didatangkan karena ya kita ketahui bahwa peran pemain asing di tim putri itu kan memang sangat besar. Nah, kalau kita bicara tentang Jakarta Livin Mandiri, ini kan memang sekali lagi melakukan perombakan yang cukup besar dari segi pelatih. Itu kan Mas Octavian atau Mas Oo itu ditunjuk untuk menjadi nahkoda bagi Jakarta Livin Mandiri. Dari segi komposisi pemain, ini juga ada perombakan yang cukup signifikan yang dilakukan oleh manajemen Jakarta Livin Mandiri karena kemarin itu sudah diumumkan 2 pemain baru dari Jakarta Popsivo Poluan yang akhirnya resmi bergabung dengan Jakarta Livin Mandiri. Yang pertama ini adalah Yola Yuliana. Yang kedua ini adalah Dian Pratiwi. Kalau kita bicara tentang Yola Yuliana, ya memang sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuannya. Meskipun sudah usia kepala 3, tapi Yola Yuliana masih bisa disebut sebagai salah satu middle blocker terbaik di Indonesia. Perjalanannya sangat panjang baik di level klub dan juga di level timnas. Selain itu juga Yola Yuliana itu kan sudah beberapa kali membantu tim menjadi juara Proliga dan hal itu tentu menjadi modal yang sangat baik bagi Jakarta Livin Mandiri ketika mereka merekrut Yola Yuliana. Begitu juga dengan Dian Pratiwi, ini merupakan setter yang memang diharapkan bisa untuk mendongkrak atau bisa untuk mengangkat performa Jakarta Livin Mandiri karena kita ketahui bahwa Livin Mandiri itu kan di musim kemarin itu kan di detik-detik terakhir itu kan gagal melangkah atau gagal mendapatkan tiket ke babak Final Four. Tapi pertanyaannya menjadi gini, nanti selain bergantung kepada pemain asing, kita akan menantikan bagaimana racikan dari Mas Octavian karena kita ketahui bahwa di musim kemarin itu kan Jakarta Livin Mandiri itu kan sempat mengalami 2 pergantian pelatih itu. Jadi pada awalnya itu adalah Coach Kim yang akhirnya diganti oleh Coach Danai dan ya hasilnya sama-sama kita ketahui bahwa saat itu meskipun sempat tampil oke, tapi ternyata Jakarta Livin Mandiri itu kan gagal mendapatkan tiket ke babak Final Four. Yang tidak kalah seru atau tidak kalah menarik itu adalah bagaimana manuver yang dilakukan oleh Jakarta Electric PLN. Jadi kemarin di video saya itu kan saya sudah menjabarkan tuh bagaimana Jakarta Electric PLN itu kan sangat serius untuk menyambut Proliga musim baru nanti, musim 2026 dan beberapa pemain itu kan memang sudah didatangkan oleh manajemen Jakarta Electric PLN. Kalau kita bicara tentang pemain baru, pemain lokalnya, ini kan memang ada beberapa paketan dari Bandung BJB Tanda Mata dan juga dari Jakarta Livin Mandiri yang didatangkan oleh Jakarta Electric PLN. Kalau kita bicara pemain dari Bandung BJB Tanda Mata yang didatangkan oleh manajemen itu diantaranya itu adalah Dinda Siva yang posisinya itu adalah middle blocker. Selain itu juga manajemen Jakarta Electric PLN itu kan mendatangkan Kalisa Azilia Rahma yang juga posisinya itu sebagai setter dan tentu saja Kalisa itu kan sangat diharapkan agar penampilannya oke. Dulu kita sempat menganggap bahwa Kalisa itu kan akan menjadi salah satu setter yang fenomenal, tapi ternyata karirnya atau perjalanannya itu kan tidak mulus karena kita ketahui bahwa Kalisa itu kan sempat mengalami cedera. Nah, kita berharap atau kita doakanlah ya agar Kalisa itu tidak mengalami cedera lagi, agar tidak mengalami hal yang tidak diinginkan, sehingga nanti Kalisa itu bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya di Proliga tahun 2026 nanti. Untuk para pemain dari Jakarta Livin Mandiri yang didatangkan oleh Jakarta Electric PLN itu salah satunya itu adalah Putri Andia dan juga Aulia Poppy yang mana kita ketahui bahwa untuk Putri sendiri itu kan posisinya sebagai middle blocker, sedangkan untuk Aulia Poppy itu kan posisinya sebagai outside hitter. Nah, sekali lagi kita akan nantikan bagaimana nanti
peran dari pemain asing, karena ketika komposisi pemain lokal itu kan sudah kuat, ya pemain asing yang bergabung itu kan nanti itu akan sangat penting untuk mengangkat atau mendongkrak performa dari tim. Nah, ini yang sangat seru karena apa? Untuk Jakarta Popsi Football One ini melakukan perombakan yang cukup oke, cukup signifikan. Salah satunya itu adalah mendatangkan Naisla Widikirana yang posisinya itu adalah setter dari Jogja Falcon. Untuk pemain asingnya ini Jakarta Popsi Football One itu sudah mendatangkan atau sudah mendapatkan tanda tangan dari Yonkay Rapena. Ini pemain level Olimpiade, pemain level VNL, dan kemampuannya itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Sekali lagi bahwa Jakarta Popsi Football One ketika mendatangkan pemain asing itu kan memang sering mendapatkan pemain yang kualitasnya nggak kaleng-kaleng tuh. Di musim kemarin ada Neriman Ozoy, kemudian ada Betania de la Cruz yang tampil gacor banget di musim reguler. Tapi sayangnya ada pergantian pemain di babak Final Four. Jadi saat itu Madison Kingdon dan juga Jessica Mrusik itu bergabung dengan Jakarta Popsi Football One, dan ya hasilnya Jakarta Popsi Football One sayang sekali dikalahkan oleh Jakarta Pertamina yang dilatih oleh Coach Balen dan diperkuat oleh Junia Dasanti kemudian Tilisa Amalia di partai final. Selain itu ada rumor yang sangat panas, sangat hot menyangkut atau mengenai Jakarta Popsi Football One menyambut Proliga 2026 nanti. Jadi ini sudah ramai di media sosial, di akun-akun yang selama ini membahas mengenai volley, baik volley Indonesia maupun volley luar negeri. Jadi ternyata konon kabarnya, ini baru rumor lah ya, paketan dari Gresik Petrokimia itu akan merapat ke Jakarta Popsi Football One. Salah satunya itu adalah Arnita Putri. Bahkan ada salah satu akun yang menyatakan bahwa Arnita Putri itu sudah deal atau sudah resmi bergabung dengan Jakarta Popsi Football One. Selain itu, yang tidak kalah hotnya itu adalah Megawati Hangesti Pertiwi yang disebut-sebut tidak akan membela Gresik Petrokimia, tapi dirinya itu akan membela atau akan bermain bersama Jakarta Popsi Football One di Proliga tahun baru nanti. Tidak hanya itu, juga ada Yulis Indahyani dan juga ada Ajeng Fiona yang konon kabarnya atau dirumorkan atau disebut-sebut akan membela Panji dari Jakarta Popsi Football One di Proliga 2026 nanti. Tapi untuk rumornya itu kan memang belum valid tuh. Jadi ya kita sebagai volley-mania, sebagai fans volley Indonesia tentu harus menunggu pengumuman resmi minimal dari Moji lah ya. Karena kalau ketika sudah diposting atau sudah diumumkan oleh Moji itu kan pasti sudah fix tuh. Meskipun memang kita harus mengakui bahwa sempat ada kejadian ketika sudah diposting oleh Moji, tapi ternyata pemain itu bergabungnya cukup lama, yaitu Luffy Febrian Nugraha. Jadi waktu itu kan di musim kemarin itu kan sempat diposting bahwa Luffy itu kan akan bergabung dengan Surabaya Samator, tapi ternyata Luffy itu baru bergabung dengan Surabaya Samator itu kan di babak Final Four Proliga 2025 karena dirinya itu bermain di luar negeri dulu. Ya sekali lagi semakin seru dan tentu saja ini akan sangat menyenangkan bagi kita untuk menantikan kabar-kabar terbaru untuk ya menunggu bagaimana nasib atau bagaimana masa depan pemain dan juga pelatih menyambut Proliga. Dan tentu saja kita harapkan di sektor putra juga akan semakin seru, akan semakin banyak ya kabar terbaru dan ada perbaikan untuk Proliga 2026 nanti. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana tentang ini opini saya lah ya, anggapan yang menyebut bahwa Jakarta Electric PLN, kemudian Jakarta Livin Mandiri, dan juga Jakarta Popsi Football One akan menjadi kandidat juara di Proliga 2026. Silakan tulis di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa ya doakan timnas volley Indonesia agar juara SEA Games 2025 dan juga volley Indonesia itu semakin baik. Oke, makasih teman-teman semua.